Baik, kita akan mulai. Silakan mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara tatap maya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sehat semuanya ya? Oke, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apabila dalam pertemuan ke depan, dalam kuliah ke depan, ada yang merasa sakit, tidak enak badan, atau tidak kuat yang lainnya kaitannya dengan kondisi badan, karena kita sekarang lagi pandemi, disilahkan untuk beristirahat ya, tidak mengikuti perkuliahan. Baik, di minggu kedua ini kita akan mempelajari terkait materi selanjutnya, yaitu dokumen perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi dokumen perusahaan, mari kita review sejenak terkait dengan materi sebelumnya melalui Menti. Ya, silakan dibuka dulu Mentinya. Oke, kode yang dimasukkan adalah 19557017. Oke, itu ya, kodenya dapat Anda simak di layar dan juga di chat Zoom sudah saya berikan. Sambil menunggu Anda memasukkan jawaban secara tertulis, saya juga ingin mendengarkan jawaban terkait dengan pertanyaan yang sama yang ada di Menti, yaitu
Sebutkan kembali apa pengertian dari hukum dagang yang sudah kita pelajari di minggu pertama kemarin. Oke, silahkan Mas Arsanda bisa disampaikan. Iya, Bu. Silakan. Apa pengertian hukum dagang? Tetap ini, Bu, tentang hukum-hukum dalam perdagangan, Bu. Transaksi jual beli, gitu, Bu. Oke. Kalau Mbak Alivia Rasidatul, menurut Mbak Alivia, ya silakan. Iya Bu, baik terima kasih. Jadi menurut saya untuk pengertian hukum dagang sendiri itu hukum dagang ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya dalam urusan dagang. Oke, terima kasih. Kalau Mas Rifki Nur, seperti apa Mas Rifki Nur? Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk meroleh keuntungan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terakhir, coba secara lisan Mbak Hanan. Baik, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dan individu lain yang berkaitan dengan urusan dagang. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada, kalau tidak keliru tadi ada 5 mahasiswa yang menyampaikan pengertian dari hukum dagang secara lisan. Sambil Anda memberikan jawaban Anda di Menti, mari kita identifikasi ya, terkait dengan unsur-unsur perdagangan. Tadi beberapa teman Anda menyampaikan bahwa hukum dagang itu transaksi, aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan, aktivitas perdagangan, dan yang lain. Kata kuncinya di sini perdagangan yang kalian sebutkan. Nah, mari kita identifikasi unsur-unsur yang berkaitan yang ada terkait dengan perdagangan ini. Kalau kita berbicara terkait perdagangan, silahkan satu. Yang pertama apa? Open mic atau bisa raise hand, nanti berurutan saya panggil. Ya, Mbak Azra, silahkan. Dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus. Oke, baik. Selanjutnya. Ada lagi? Unsur-unsur perdagangan yang Anda pelajari kemarin, yang Anda temukan, apa saja? Mbak Cindy bisa menggunakan hijabnya dengan baik ya Mbak, rambutnya terlihat. Oke, apa? Hanya satu? Terang-terangan, Ibu. Terang-terangan. Apalagi? Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, Bu, atau laba. Oke, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tadi Mbak Zahra suaranya terlalu kecil. Mbak Zahra bisa diulangi? Adanya konsumen dan produsen, Bu. Adanya konsumen dan produsen. Ada lagi? Silahkan. Apa unsur-unsurnya? Yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas. Berhubungan dengan pihak ketiga. Berhubungan dengan pihak ketiga. Oke, silahkan. Ada lagi yang lain? Terjadi kesepakatan, Ibu. Mbak Resti, terjadi kesepakatan. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Dalam kualitas tertentu. Dalam kualitas tertentu. Oke. Masih ada lain yang adakah yang Terjadi belum? transaksi, Bu.
terjadi transaksi. Oke, silakan. Terdapat pembukuan, Bu. Adanya pembukuan. Ada lagi? Dilakukan perseorangan atau persekutu, Bu. Dilakukan perseorangan atau persekutuan. Silahkan, ada lagi. Selanjutnya, adakah yang belum saya tuliskan di sini, belum kalian sebutkan? Oke. Baik, tadi yang pertama melalui Menti, kalian sudah mendeskripsikan, mendefinisikan apa itu hukum dagang. Nah, salah satu unsur utama atau hal utama yang kita pelajari di mata kuliah hukum dagang 4 SKS ini adalah terkait dengan perdagangan. Di pertemuan kedua ini, saya ingin mencoba Anda untuk menggali terkait dengan unsur-unsur perdagangan. Ada yang menyampaikan bahwa kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, lalu kemudian laba atau keuntungan. Nah, sekarang saya ketiga dulu ya. Coba terang-terangan, di sini yang dimaksud dengan terang-terangan itu apa ya, Mas Joshua? Tadi temannya kan bilang terang-terangan. Nah, maksud dari terang-terangan itu apa? Apakah pakai lampu yang harus 500 watt atau bagaimana? Tidak tertutup, Bu. Tidak tertutup. Tidak tertutupnya gimana nih, Mas Joshua maksudnya? Iya. Oke, tidak tertutup gitulah. Harus Ya. terbuka gitu ya. Kalau menurut Mas Naufal? Bukan sesuatu yang privat, Bu, kalau menurut saya. Jadi Bukan semua orang bisa. Semua orang bisa apa ini? Bisa melakukan perdagangan secara bebas, Bu. Oke, tidak privat. Lalu kalau saya tanya Mas Hatta, menurut Mas Hatta terang-terangan di sini gimana sih? Tadi kok ada temannya yang menyampaikan terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi, Bu. Artinya apa? Jadi orang-orang bisa lihat gitu, bisa tahu. Oke, iya. Jadi kalau terus-menerus unsur yang pertama kalian maknanya sudah jelas ya di sini, kegiatan tersebut, usaha tersebut dilakukan terus-menerus gitu, tidak terputus-putus. Artinya kalau Anda satu hari berjualan atau melakukan perdagangan besoknya tidak, artinya kan tidak terus-menerus di sini, maka tidak ditemukan unsur perdagangan di situ. Harus yang terus-menerus gitu. Lalu kemudian kalau terang-terangan ini kan wah apa ya terang-terangan, apakah pakai lampu atau yang lain. Tadi Mas Joshua tidak tertutup. Lalu kemudian Mas Naufal tidak privat, semua orang bisa. Lalu kemudian di sini ada Mas Hatta tidak sembunyi-sembunyi. Nah, maksud terang-terangan di sini adalah setiap orang siapapun itu, baik dia itu dari unsur konsumen, dia dari produsen, dari perangkat pemerintahan, dari tetangganya, siapapun itu ya, dapat melihat aktivitas perdagangan di situ. Jadi setiap orang bisa melihatnya. Oh, kalau di situ, Mbak Nanditya itu sekarang sedang jualan masker. Itu setiap orang bisa melakukan identifikasinya dengan mudah. Dari mana identifikasi itu dilakukan kalau Mbak Nanditya itu jualan masker? Oh, ada poster, ada spanduk, ada pamflet, ada barang dagangannya di situ. Mbak Nanditya menunggui barang dagangannya itu di tempat yang bisa dilihat barang dagangannya. Orang-orang bisa lihat Mbak Nanditya di situ lagi nungguin barang dagangannya. Itu maksud dari terang-terangan, maksud dari unsur terang-terangan. Lalu selanjutnya di sini tujuannya adalah untuk laba atau keuntungan. Tidak ada pelaku usaha yang tidak memiliki tujuan untuk
memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya di sini tadi ada yang menyebutkan bahwa adanya konsumen dan produsen. Nah, di sini berhubungan dengan pihak ketiga, nanti kita bahas ya setelah ini. Lalu ada terjadi kesepakatan dalam kualitas tertentu, transaksi, pembukuan, perseorangan, atau persekutuan. Nah, pendapatnya kalau saya tidak keliru tadi unsur yang disebutkan oleh Mas Osama. Mas Osama menyampaikan bahwa perdagangan itu berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, sekarang saya coba ke Mbak Arlin. Mbak Arlin nih, menurut Mbak Arlin, pihak ketiga yang dimaksud Mas Osama itu siapa? Distributor, Bu. Distributor. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Mbak Zahira coba. Mbak Zahira, ya silahkan, suaranya kecil. Menurut saya pihak ketiga itu orang yang menjadi saksi dari transaksi tersebut. Saksi seperti? Misalnya kalau misalnya contohnya kita ada di e-commerce ya Bu, misalnya penjual dan perdagangan. Nah di situ dia memfasilitasi sekaligus menjadi saksi adanya transaksi di situ yang jadi pihak ketiganya itu e-commerce tersebut gitu. Oke, ya. Mas Sepa ya? Mas Sepa? Menurut saya pihak ketiga itu adalah pihak yang di luar konsumen dan produsen. Seperti? Ya, seperti contoh tadi Bu, yang e-commerce menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Oh, ada lagi yang lain selain yang disebutkan teman sebelumnya? Oke, belum ya. Mas Ihsan, Nur Ihsan. Iya Bu. Setuju sama Sepanya Bu. Oke. Adakah yang menemukan atau berpendapat pihak ketiga selain distributor atau saksi ini? Silakan. Supplier, Ibu. Supplier, ya. Kemudian ada lagi enggak? Investor mungkin, Bu. Investor. Oke, ada lagi? Konsumen sepertinya, Bu. Oh, konsumen. Tadi di sini sudah ya. Oke, baik. Ya, saya lanjut ke kertas selanjutnya ya. Jadi dalam melakukan perdagangan, kan gini nih, ini anggaplah calon pembeli ya. Lalu di sini ada penjual. Nah, mereka memiliki kebutuhan atau tujuannya sendiri-sendiri ya. Ketika seseorang memutuskan menjual suatu barang, salah satu katakanlah tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba. Nah, ketika ada pihak yang dalam hal ini masih disebut calon pembeli, itu juga memiliki kebutuhan, yaitu mendapatkan barang, atau maksud saya memiliki tujuan untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini berupa barang atau jasa. Mereka bertemu nih di suatu tempat ya. Tempat itu bisa di pasar atau kalau sekarang yang tadi teman Anda sampaikan itu di e-commerce atau bahkan di jalan bisa bertemu atau di sekolah dimanapun ya, dimanapun tempatnya gitu. Itu mereka bisa bertemu. Nah, apakah
pihak yang ada ketika dua kebutuhan ini bertemu, yaitu kebutuhan mencari barang atau jasa dan kebutuhan memperoleh laba, itu hanya penjual dan calon pembeli saja yang terlibat? Tidak. Ya, jadi kalau ini kita identifikasi sebagai pihak satu, si penjual, dan pihak dua, si calon pembeli, maka di sini ada pihak tiga, di luar penjual dan di luar pembeli. Ketika terjadi suatu transaksi di sini ya, transaksi jual beli, nah, si calon pembeli ini tentu saja menjadi pembeli, berubah statusnya. Nah, mari kita identifikasi pihak-pihak lain atau pihak kedua di luar penjual dan pembeli. Yang pertama, tadi ada yang menyebutkan distributor, supplier, produsen. Artinya, yang pihak pertama ini adalah yang memiliki barang. Definisi hukum dagang yang kita pelajari minggu lalu juga ada definisi terkait dengan perpindahan barang. Jadi si penjual ini bisa dikatakan memindahkan suatu barang dengan cara membeli untuk dijual. Memindahkan barang dari tempat asalnya. Tempat asalnya itu bisa saja dari produsen yang memproduksi barang itu. Saya mau jualan donat, saya tidak bisa buat donat. Jadi saya mau ngambil donat dari pengrajin kue donat. Donat itu saya pindahkan untuk saya jual kan, dari tempat di mana dia diproduksi ke tempat toko saya. Artinya ada perpindahan barang di situ ya, dari distributor atau tempat atau produsennya atau suppliernya, di mana barang itu berasal. Kalau si penjual ini melakukan produksi sendiri, ya berarti dia tidak perlu melakukan perpindahan barang, mengambil barang dengan cara membeli. Oke, jadi yang pihak pertama ini adalah asal barang. Lalu pihak berikutnya yang kedua itu di sini adalah pemerintah atau perangkat pemerintahan ya, atau si perangkatnya. Minggu lalu kalau saya tidak keliru, saya sempat melontarkan diskusi kepada kelas, kepada Anda semua. Pasti Anda pernah mendengar atau membaca berita atau melihat berita Satpol PP sedang melakukan penertiban terhadap para penjual. Nah, itu kenapa kok ada tindakan demikian? Ada tindakan demikian minggu lalu karena para penjual tersebut berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Bukan karena dia menjual, barang terlarang, dia ditertibkan Satpol PP, itu beda lagi konteksnya kalau dia menjual barang yang dilarang. Tapi kalau di sini dia berjualan di tempat yang tidak boleh berjualan. Artinya ketika seseorang yang ingin berjualan, si penjual ini mau melakukan kegiatan perdagangan, dia harus memiliki izin dari perangkat pemerintahan berjualan di tempat-tempat yang sudah diizinkan. Gitu. Jadi di sini ada pelibatan dari pemerintah di sini terkait dengan izin. Nah, izin ini tidak hanya berkaitan dengan tempat berusaha. Kalau kita kembali ke unsur-unsur perdagangan tadi, ada teman Anda yang menyampaikan terkait kualitas tertentu. Ada lembaga pemerintahan yang melakukan checking barang yang dijual itu palsu atau tidak.
bagaimana kondisinya. Ini khusus tentang obat dan makanan, minuman, kosmetik itu masuk ke dalam obat. Skincare dari mulai sampo, apapun itu masuk ke dalam obat di sini. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan izin, tapi terkait dengan kualitas tadi ya, yang sudah disebutkan oleh teman Anda tadi. Tentunya tidak boleh menjual barang palsu atau barang asli yang kandungannya melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah itu, sekarang saya tanya nih, minuman keras itu boleh tidak sih dijual di Indonesia? Silakan open mic dan jawab bersama-sama coba. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tidak. Minuman keras boleh tidak dijual di Indonesia? 1, 2, 3. Waduh, waktunya yuk. Durasi. Minuman keras. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, belum semuanya ya, belum semuanya. Sekarang coba open mic. Minuman keras boleh tidak dijual di Indonesia? 1, 2, 3. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, ya. Jadi di sini minuman keras itu boleh dijual di Indonesia, tapi dalam kandungan tertentu. Pemerintah telah menetapkan batasannya. Kalau saya tidak keliru, apa 10, apa 15, dan dia memiliki pajak bea-nya sendiri-sendiri. Kalau seseorang menjual minuman keras yang lebih tinggi kandungannya, ya dia harus mendapatkan izin atau dikaji lagi seperti itu. Itu sama seperti rokok. Itu juga ada kandungan yang harus melalui selain cek BPOM karena di situ ada nikotinnya. Juga ada kaitannya sama pajak bea atau kalau dicokok dikenal dengan cukai. Seperti itu. Oke, jadi di sini yang pertama tadi pihak ketiganya adalah asal barang, lalu pemerintahan. Saya lanjut ke bentar. Oke, lanjut ke kertas berikutnya. Sambil Anda silakan menyimak materi yang ada di Elena ya. Pihak ketiga berikutnya, kalau tadi izin ya, izin kualitas tertentu dari pemerintah. Nah, di sini juga ada nih pemilik tempat usaha. Dia, aduh, sorry. Sebentar. Pemilik tempat usaha. Dia bukan berasal dari pihak satu. Bisa saja pemilik tempat usaha ini berasal dari pemerintah. Misalnya dia berjualan di pasar nih. Pasar itu kan milik pemerintah. Atau bisa juga dari privat. Ya, dari individu atau lembaga usaha yang lain, badan usaha yang lain. Pemilik tempat usaha. Karena bisa saja si penjual itu melakukan sewa, tidak punya si penjual sendiri gitu. Itu pihak ketiga, disebut juga dengan pihak ketiga karena dia tidak bagian dari penjual dan tidak bagian dari pembeli. Pihak ketiga selanjutnya yang tadi sudah disebutkan juga oleh temannya, tadi ada yang sudah menyebutkan, ada yang ingat pihak ketiga selanjutnya? Tadi temannya sudah ada yang menyebutkan. Siapa? Apa pihak ketiga ini? Investor, Bu. Investor, Bu. Investor itu apa sih? Investor? Kok sudah bisa menyebutkan investor? Apa yang kalian ketahui investor?
Penanam modal, Bu. Oke, orang yang memberikan modal untuk si pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya atau melakukan penambahan modal. Si penjual sudah punya modal. Lalu ada orang lain yang tertarik dengan usahanya karena melihat ada potensi di situ. Dia memberikan tambahan modal. Itu dilakukan oleh investor. Nah, saya masih menulis angka 5 nih, pihak ketiga. Kira-kira siapa ya? Silahkan. Pihak ketiga lain yang berhubungan dengan usaha perdagangan selain penjual dan pembeli, ada kaitannya. Sudah tadi di mana barang itu berasal. Yuk, ada kaitannya sama modal, tapi bukan investor. Bank. Oke, ya. Bank atau lembaga jasa keuangan. Kenapa kok ada ini? Karena bisa saja si pelaku usaha itu mendapatkan tambahan modal, mendapatkan modalnya tidak dari investor, tapi dengan cara kredit atau mengajukan pinjaman hutang kepada bank atau lembaga jasa keuangan. Nah, ini kan dia bukan pembeli, bukan penjual. Oke, ternyata banyak ya pihak-pihak yang ada dalam suatu kegiatan perdagangan. Tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual saja. Oke. Nah, untuk minggu ini terkait dengan pihak ketiga saya cukupkan ya. Apabila Anda dalam belajar kok menemukan, Bu, saya ketemu nih ada pihak ketiga selain kelima pihak tadi. Ya, besok kita minggu depan kalau kita bertemu, kita bisa bahas kembali. Sampai di sini kita tadi udah pengertian lalu mengidentifikasi secara detail unsur-unsur dari kegiatan perdagangan, mengenali pihak-pihak di luar penjual dan pembeli. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, ya, silahkan, Mas. Dalam perdagangan kan ada suatu perjanjian. Ya. Jadi gini, Bu. Di Facebook itu lah, Bu. Yang terutama di marketplace itu kan mesti kan ada yang jual beli. Nah, di situ itu ada suatu masalah, Bu. Yang dimana si pembeli itu kan udah perjanjian nih, barangnya seperti ini dan seterusnya. Lah, biasanya kan di situ kan pas dikirim itu barangnya tidak sesuai. Lalu si pembeli itu menggugat si penjualnya. Ini kok barangnya gini kok nggak sesuai gimana. Terus kalau penjualnya sampai itu, Bu, sampai menemui jalan buntu. Pas saat negosiasi itu udah menemui jalan buntu. Lah, di situ pembeli itu biasanya itu memviralkan, Bu, memviralkan fakta yang si penjual ini tidak memberikan barang yang sesuai. Apakah seperti itu, Bu, dapat digugat dengan undang-undang pencemaran nama baik, padahal si pembeli itu memviralkan faktanya, Bu. Terima kasih, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya, terima kasih Mas Osama pertanyaannya. Ada lagi enggak yang ingin bertanya atau punya pengalaman serupa dengan apa yang disampaikan Mas Osama? Oke, menarik ya emang sekarang zamannya. Nah, kalau menurut sekarang coba saya tanya pendapatnya Mbak Tias nih, dari apa yang disampaikan Mas Osama. Menurut Mbak Tias, fairnya, adilnya, itu gimana? Kalau menurut saya, jika si pembeli memviralkan faktanya emang penjualnya salah, ya berarti emang bisa digugat. Tapi kalau misalkan tidak sesuai fakta juga bisa digugat mungkin, Bu. Oke, ya, terima kasih. Mbak Koirunisa. Iya, Bu. Maaf, pasal bisa diulang nggak? Oh, oke, baik. Putus-putus, Bu. Oke, baik, ya. Oke. Kalau menurut Mbak Najma, gimana Mbak Najma? Maaf ya. Kalau belum bisa mengulang kan waktunya nanti.
Ya, silakan Mbak Najma. Kalau iya tadi saya sependapat sama Tias kalau misalkan si pembelinya memviralkannya dengan sesuai fakta itu mungkin si pembelinya bisa menggugat si penjual. Terus tadi kalau misalkan si pembelinya memviralkan yang nggak sesuai fakta, si penjualnya bisa menggugat si pembelinya atas dasar pencemaran nama baik. Seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih ya responnya ya Mbak Najma, Mbak Tias. Jadi, tadi kan kalian sudah bisa melakukan identifikasi ya pengertian dari hukum dagang. Nah, di sini itu kan peraturan perundang-undangan ya. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya undang-undang loh ya, tapi seluruh hierarki peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Jadi tidak hanya undang-undang. Yang paling rendah itu hierarkinya apa ya? Silakan open mic. Jawab bareng-bareng. Yang paling rendah, hierarki peraturan perundang-undangan yang paling rendah. 1, 2, 3. Peraturan daerah. Peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Tingkat kabupaten atau tingkat kota ya. Di sini hierarki. Ini sebenarnya nggak masuk di topik kita ya, tapi kok kelihatannya Anda masih belum tahu hierarkinya. Hierarki peraturan perundang-undangan dikenalkan di semester 1 loh. Yang paling rendah coba, yang paling rendah tadi peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten. Di atasnya lagi Peraturan pemerintah, Bu. Perda provinsi, Bu. Oke, selanjutnya adalah perda peraturan daerah tingkat provinsi. Kan habis kota, kabupaten, kemudian provinsi. Lalu peraturan presiden. Dan presiden. Ya, dicari ya, dipelajari ya nanti ya. Hierarki peraturan perundang-undangan itu apa? Nah, jadi di sini adalah hukum dagang itu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan aktivitas perdagangan. Unsur perdagangan tadi kita sudah ketahui. Jadi di sini ada ketentuan nih. Banyak sekali ketentuan peraturan perundang-undangan ya, sumber dari mata kuliah hukum dagang yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, ketika Mas Osama tadi cerita, ada penjual dan pembeli ya. Di sini statusnya sudah membeli, jadi pembeli dan penjual. Ada ketidakpuasan. Apa yang disampaikan dari Mas Osama tadi adalah karena ada ketidakpuasan dari pembeli. Nah, memang kita itu sekarang mengikuti perkembangan zaman. Tren sekarang atau perkembangan zaman sekarang itu kan apa-apa di-up ke sosmed. Lalu kemudian bisa viral. Viral itu diketahui oleh masyarakat luas. Secara luas, masif, itu ya viral. Emang trennya adalah demikian. Nah, lalu fenomena ini gimana sih? Gitu. Nah, aktivitas warga negara Indonesia dalam melakukan kegiatan apapun itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengatur segala bentuk peraturan perundang-undangan tadi, baik hierarki terendah maupun tertinggi itu, ya demi melindungi warganya. Nah, terkait dengan kegiatan yang Mas Osama sampaikan tadi, share itu gimana? Betul atau enggak sih, Bu, secara undang-undang gitu. Ini kita koridornya, batasannya adalah betul atau tidak, secara normatif yuridis peraturan perundang-undangan ya, karena lingkup kita adalah hukum. Jadi kita mempelajarinya dia sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan, ada pelanggaran tidak di situ, ada kejahatan tidak di situ.
Jadi di sini ketika si pembeli merasa tidak puas terhadap pelayanan, terhadap produk, terhadap apapun, lalu dia kemudian ke sosmed. Kalau dia mengutarakan segala sesuatunya di sosmed, itu tidak ada masalah. Karena setiap warga negara dilindungi haknya untuk menyampaikan pendapatnya di media apapun. Wah, berarti bisa A, B, C, dan D ya Bu mengutarakan pendapatnya. Oh, apa iya? Belum tentu, tidak demikian. Masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya. Ya. Tapi Mas Balaga tidak boleh menggunakan virtual background, ya. Harus sign in dengan email UNES. Oke. Dan nama username-nya juga yang lengkap. Oke. Jadi di sini pendapat yang diberikan melalui media sosial itu dia juga harus mematuhi peraturan. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu terkait dengan Undang-Undang ITE. Informasi dan transaksi elektronik. Apakah pendapat atau hal yang di-share, atau kalau kita berbicara terkait dengan sosial media itu namanya konten. Konten yang di-share oleh si pembeli itu melanggar Undang-Undang ITE atau tidak, dan peraturan lainnya. Peraturan lainnya kalau tadi Mas Osama, Bu, Undang-Undang pencemaran nama baik itu tidak ada, ya. Undang-Undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu adanya di KUHP pidana, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dia melanggar UU ITE dan KUHP apa tidak. Nah, di sini ada hak. Jadi ada hak si pembeli untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi juga penjual itu memiliki hak. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Nah, keadilan itu diperoleh melalui lembaga penegak hukum, kan? Kalau jalan musyawarah kekeluargaan itu tidak bisa diperoleh keadilannya ya melalui lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, dan sebagainya. Pak Hakim, KPK itu lembaga penegak hukum. Jadi penjual juga berhak untuk memperoleh keadilannya melalui lembaga penegak hukum ini. Jadi tinggal nanti mereka berdua kalau misalnya memperoleh keadilannya itu melalui jalur hukum, ya dilihat nanti di persidangan seperti apa, sampai ke persidangan atau tidak, putusan Pak Hakimnya seperti apa gitu. Jadi masing-masing pihak itu memiliki haknya masing-masing yang dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Nah, kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut karena ada sanksi yang tegas yang mengikat bagi warga negara yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi seperti itu konsepnya. Anda tidak masalah untuk berbagi di sosial media, namun perhatikan dengan baik dan bijak terkait dengan konten yang Anda bagikan. Itu. Kalau misalnya, Bu, saya itu tidak puas terhadap pelayanan dari konsumen, ya kita punya lembaga yang terkait dengan konsumen, BPSK, Badan Penyelesai Sengketa Konsumen. Ini yang non litigasi itu di luar pengadilan litigasi. Kalau yang litigasi dengan jalur pengadilan ya melalui Pak Polisi, melalui Pak Jaksa, melalui Pak Hakim. Bisa ke sini. Gitu. Ya.
banyak cara. Nanti kalian ketahui kalau semester kalian sudah bertambah, mata kuliahnya udah bertambah. Seperti itu ya, saya cukupkan pembahasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Osama. Ya, sekarang silakan kita kembali ke materi berikutnya ya. Anda silakan buka Elenanya ya. Silakan dibuka di Elena. Nah, di sini ada materi berikutnya terkait dengan pembukuan. Tadi teman-teman Anda itu sudah menyampaikan ya, salah satu unsur perdagangan itu ada yang menyampaikan terkait dengan pembukuan. Nah, kita akan bahas pembukuan itu apa, gimana ya. Dibaca ya materinya dan dibuka undang-undang dokumen perusahaan yang sudah ada di Elena. Jadi pelaku usaha itu memiliki hak dan kewajiban. Nyambung nih, apakah haknya itu cuma bisa ngonten ke sosial media apa enggak? Jadi baik dia pembeli maupun penjual itu dia punya hak dan kewajiban. Punya hak dan kewajiban. Haknya pembeli itu mendapatkan barang yang dia butuhkan setelah melakukan kewajibannya. Kewajibannya adalah, jawab bareng-bareng, kewajiban pembeli. Membayar. Membayar, Ibu. Membayar. membayar. Ya, melakukan pembayaran. Ketika pembeli mengambil barang yang dia miliki atau menggunakan jasa yang dia butuhkan, tapi dia tidak melakukan pembayaran, itu dia melakukan pelanggaran di situ. Jadi kewajibannya harus membayar. Lalu kita ke kewajiban pelaku usaha nih. Si penjual ini saya sebutnya sebagai pelaku usaha ya. Nah, kewajiban yang ada, yang melekat pada pelaku usaha itu mari kita pelajari. Yang pertama terkait dengan dokumen. Nah, sekarang silakan dibuka KUHD-nya dulu. Oke, minggu kemarin saya sudah menyampaikan ya untuk bawa KUHD. Coba nih, saya pengen lihat dulu yang sudah punya KUHD, diangkat KUHD-nya, coba. Oke, KUHD-nya diangkat dulu. Ya, ntar saya foto ya. KUHD 1. Lalu kemudian yang kedua, mana slide kedua nggak ada nih yang KUHD ada ya. Oke, sip. Ya, jadi yang belum punya KUHD silakan dipinjam ya atau beli, segera dimiliki karena itu kitab hukum, sumber hukum penting. Nah, saya lanjutkan. Oke. Kewajiban dari pelaku usaha yaitu terkait dengan dokumen. Yuk, coba kita identifikasi dokumen-dokumen perusahaan itu kira-kira apa saja sih? Apa? Langsung saja yang ada di benak kalian apa? Open mic, dokumen perusahaan. Pengeluaran dan pemasukan, Bu. Neraca, Bu. Izin perusahaan, Bu. Neraca, izin, akta, Ibu. Akta apa ya? Akta pendirian perusahaan. Akta pendirian. Oke. Apalagi? Apalagi kira-kira? NPWP masuk nggak, Bu? NPWP. Apalagi? Jurnal kegiatan pelaksanaan usaha, Ibu. Jurnal kegiatan, ini satu orang apa dua orang ya? Jurnal kegiatan. Oke. Apalagi? Daftar perusahaan. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja, TD. Tadi ada yang menyebutkan tanda daftar perusahaan, terus ini perjanjian kerja, apalagi? SKDU, Bu.
SKDU, apa sih Mbak SKDU itu? Surat keterangan domisili usaha, Bu. Oke, lalu apalagi ya? Ada yang menemukan selain yang sudah disebutkan temannya, yang sudah saya tulis ini? Rekening, Ibu. Rekening apa Mbak maksudnya di sini? Rekening pengeluaran dan pemasukan. Rekening bank ya? Iya. Oke. Apalagi? SK Kemenkumham, Bu. SK ya, SK. Iya. SK Kemenkumham, oke. Lalu ada yang menemukan lagi? Apakah ini aja dokumennya? Bayangkan kalian itu memiliki sebuah perusahaan. Apa Mbak Jevani? Silakan. Data laba dan rugi perusahaan. Data laba rugi. Oke, bayangkan kalian itu punya perusahaan, punya kantor, lalu kemudian kira-kira dokumen itu apa sih dokumennya? Surat izin tempat usaha, Ibu. Surat izin tempat usaha, tadi sudah belum ya? Izin usaha, oke, tempat usaha. Ada lagi enggak? Silakan. Surat jalan Ibu bisa nggak? Surat jalan, apalagi? Tanda daftar perusahaan. Sudah tadi temannya. Yuk, yang lain yang belum open mic nih. Yuk. Apa? Silakan. Ya. Oke, terima kasih ya yang sudah menyampaikan. Sekarang kalian sambil mendengarkan dan melihat coret-coretan saya ini, whiteboard saya, silakan sambil dibuka. Yang pertama KUHD-nya dulu. Ya, KUHD. Minggu lalu kayaknya kita sudah mempelajari satu pasal di KUHD, itu pasal berapa ya? Pasal 6, Bu. Iya, pasal 6. Mbak Ginka bisa dibuka pasal 6-nya. Saya nggak baca ulang ya pasal 6-nya. Kalian bisa buka pasal 6 juga gitu. Nah, kan tadi saya sudah menyampaikan nih, ada materi terkait undang-undang dokumen perusahaan. Nah, minggu lalu kita sudah kenalan nih sama satu asas. Sekarang saya tanya nih coba ke Mbak Ginka. Pasal 6 KUHD tersebut kira-kira masih berlaku nggak sih, Mbak? Masih, Ibu. Masih, oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menjawab, kira-kira pasal 6 KUHD masih berlaku tidak ya? Sudah tidak, Ibu. Oke, pasal 6 KUHD itu sudah tidak berlaku. Kenapa sih tidak berlaku? Karena sudah ada Undang-Undang Dokumen Perusahaan nomor 8 tahun 1997. Iya, sudah ada Undang-Undang nomor 8 tahun 97 yang mengatur terkait dengan dokumen perusahaan. Ketidakberlakuan pasal 6 KUHD ini juga merupakan penerapan dari asas. Asas apa yang minggu lalu kita kenalan juga? Asas lex specialis derogat lex generalis, Bu. Oke. Asas itu ya, jadi adanya asas lex specialis derogat lex generalis, di mana ketika ada peraturan yang baru atau yang lebih khusus itu mengesampingkan peraturan sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita pelajari ini masih cukup enggak ya? Ganti aja deh. Ini lingkaran besar dokumen perusahaan. Saya ingin Anda juga menyimak pengertian dokumen perusahaan yang didefinisikan di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Jadi
dokumen perusahaan ini sifatnya besar ya, banyak. Ini saya berikan gambar lingkaran yang sangat besar. Di dalamnya tentu saja ada surat-surat penting. Penting. Kalian pasti sudah tahu makna penting dari makna penting itu apa. Ketika kalian memiliki bonota, ketika kalian membeli suatu barang bonota, itu pasti kalian bisa menentukan, saya yakin ya, walaupun baru semester 2, pasti kalian bisa menentukan bonota mana yang kalian simpan dan bonota mana yang kalian, udah deh nggak apa-apa ini dibuang. Kira-kira bonota yang gimana Mbak Amar? Kalau Mbak Amar punya 2 bonota, mana yang dibuang, mana yang disimpan? Kayak bon Indomaret gitu Bu, atau Iya, bon apa aja. yang dibuang, yang disimpan itu biasanya bon kayak habis bayar sesuatu yang pakai kwitansi gitu. Tapi kalau dibuang yang kayak contohnya kayak habis bayar SPP atau habis bayar buku tahunan sekolah kayak gitu kan pakai kwitansi. Kalau yang dibuang kayak bon Indomaret, atau jajan di warung gitu. Oke, kenapa bon Indomaret atau jajan di warung dipilih untuk dibuang? Karena kalau disimpan juga kayaknya nggak ada gunanya, Bu. Oke, ya. Jadi di sini ada nilai guna. Kenapa struk SPP disimpan? Karena tuh nilai gunanya tinggi. Ada transaksi misalnya jutaan di situ. Oh, disimpan barangkali kok nanti ada perhitungan dan yang lain sebagainya. Kalau Indomaret sama warung misalnya transaksi 10.000, 5.000, 20.000, udah deh nggak apa-apa dibuang. Jadi pertimbangan nilai guna penting ini mengacu kepada nilai guna dari dokumen tersebut. Jadi surat-surat penting ya seperti akta pendirian. Tadi kalian menyebutkan surat izin usaha. Surat izin usaha itu bentuknya ada SIUP, ada TDP, tadi ada SKDU, ada surat izin tempat usaha atau IMB, mendirikan bangunan, misalnya dia mau bangun. Perizinan-perizinan ini tentunya memiliki nilai guna yang tinggi karena mendapatkan perizinan-perizinan ini tentu saja sulit. Minggu depan nih materi kita, bagaimana cara mendapatkan izin usaha dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Itu ya surat-surat pentingnya akta pendirian, surat izin usaha. Lalu kemudian surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perusahaan itu. Tadi ada yang bilang neraca, lalu kemudian surat jalan Bu, laporan rugi labanya Bu, didapatkan dari mana? Misalnya laporan tahunan, risalah-risalah rapat, dari rapat kecil sampai rapat yang paling utama dari sebuah perusahaan itu rapat umum pemegang saham RUTS yang wajib dilakukan. Jadi risalah-risalah rapat itu juga termasuk ini. Kwitansi atau nota ketika perusahaan tersebut melakukan pembelian. Segala dokumen gitu ya. Termasuk di dalamnya ketika menjalankan usaha ini si perusahaan ada foto. Kan sekarang setiap pelaku usaha itu melakukan proses jual beli tidak hanya di offline tapi juga di online. Dia punya arsip foto nih. Ini dokumen perusahaan yang tidak boleh orang lain menggunakan tanpa izin dari pelaku usaha, dari pemiliknya. Konten-kontennya berupa video dari yang dia ambil dari ada orang yang beli atau ada dia rapat penting, momen-momennya, itu dokumen itu. CCTV itu juga dokumen penting dari kegiatan menjalankan usaha ini. Nah, dokumen-dokumen tersebut
tersebut itu ada aturannya, diatur oleh negara kapan sih si pelaku usaha itu wajib menyimpan dan boleh menghapus. Itu diatur di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Ya. Sambil di-scroll undang-undangnya, sambil dibaca materinya Mbak Fahra. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Iya, kapan sih pelaku usaha atau pemilik perusahaan itu wajib menyimpan dokumen perusahaan? Mbak Fahra? Mbak, saya jangan di ghosting toh, habis nyala terus hilang gini. Suara saya bisa terdengar Mbak Fahra? Bisa, Bu, tapi saya baru bisa menjawab yang penghapusannya aja, Bu. Kenapa? Kenapa? Gimana? Gimana? Silahkan coba. Silahkan Mbak Farah. Ya, kalau jawab dihapus juga nggak apa-apa. Silahkan. Ya. Kalau untuk yang menyimpan arsip atau dokumennya itu sendiri kan jangka waktunya 10 tahun. Kalau untuk menghapusnya itu bisa berdasarkan rekomendasi dari atasan seperti itu. Maksudnya iya. Tadi saya tanyanya kapan kan menyimpannya, wajib simpannya, itu udah bisa jawab tuh. Oh ya, itu Bu jawabannya. Iya, jadi kapan perusahaan wajib menyimpan? 10 tahun, Ibu. 10 tahun. Itu Mbak Farah temukan di mana sih ketentuan ini? Di kitab Undang-Undang KUHD itu, Bu. Iya, di mana? Di pasal 11. Di pasal 11 Kitab Undang-Undang KUHD. Coba mana sekarang KUHD? Mbak Farah ada KUHD? Mana? Ada? Iya. Dibuka coba pasal 11. Sudah, Ibu. Iya, coba dibaca pasal 11 di KUHD-nya ya. Tapi di sini tulisannya sudah dihapus, Ibu. Oke, pasal 11-nya sudah dihapus. Iya. Di KUHD-nya tulisannya. Iya, Ibu. Ya, tadi baca 10 tahunnya di mana? Di pasal 11 yang di Ibu kasih slide saya, materi saya. Iya. Oke, materinya tadi di atasnya ada tulisan apa, Mbak? Tadi yang kita bahas itu Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Iya. Jadi itu sumbernya tidak dari KUHD. Iya, dari tidak dari KUHD. Iya. Nah, sekarang coba Undang-Undang Dokumen Perusahaannya dibuka. Sudah, Ibu. Sudah. Pasal 11-nya coba dibaca. Catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan data pendukung administratif keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A, wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Oke, ayat 2. Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Oke, ayat 3. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Oke, ayat 4.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. Oke, Mbak Anissa Latifah, bisa mendengar suara saya, Mbak Anissa? Bisa, Ibu. Nah, dari pasal 11 yang sudah dibacakan Mbak Fahra tadi, kira-kira nyimpennya itu boleh nggak sampai 50 tahun gitu? 100 tahun gitu boleh nggak sih? Boleh, Ibu. Oke. Kenapa menurut Mbak? Boleh. Karena di pasal 11 ayat 2-nya sendiri disebutkan jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Oke, ya. Jadi, makasih ya Mbak Fahra sama Mbak Anissa. Simpan, pelaku usaha wajib menyimpan dokumen perusahaan itu minimal ya selama 10 tahun. Bisa lebih dari 10 tahun. Sekarang misalnya dia memiliki tempatnya, dia memiliki tempat usaha sendiri, ada sertifikat di situ. Kan nggak mungkin, karena sertifikat itu kan memiliki nilai guna yang tinggi, aduh udah 10 tahun, udah dihapus aja, dibuang sertifikatnya. Tentu saja nggak mungkin, karena sertifikat itu sangat penting, memiliki nilai guna yang tinggi, harus disimpan selamanya. Tapi beda misalnya kayak tadi surat, segala surat kaitannya dengan kegiatan usaha dari perusahaan itu. Contoh misalnya surat jalan. Oh, nggak masalah nih surat jalan dihapus setelah lebih dari 10 tahun. Jadi gitu ya, kalian sudah bisa membedakan. Tadi saya tanya melalui milih nota mana yang di-keep, milih nota mana yang dibuang. Jadi aturan terkait dengan wajib simpan ini ada di pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan nomor 8 tahun 97 tadi ya, lihatnya tidak di KUHD. Jadi ada aturan nih terkait dengan wajib simpan 10 tahun yang bisa terhadap dokumen-dokumen tertentu lebih dari 10 tahun disesuaikan dengan kebutuhannya dan nilai guna dari dokumen tersebut. Namun seminim-minimalnya adalah 10 tahun. Itu aturan terkait dengan simpan. Lalu kemudian kita ke hapus. Kapan boleh menghapus? Tadi sebenarnya Mbak Farah sudah memberikan ya spill dikit-dikit nih terkait dengan hapus. Kalau Mbak Febi, coba menurut Mbak Febi gimana Mbak Febi? Bagaimana Ibu? Mohon maaf Hapus. suaranya terputus. Oke, hapus. Gimana ketentuannya terkait dengan hapus? Bukan hapus dia dari ingatan Mbak Febi lo ya. Hapus apa ya yang saya tanyakan Mbak Febi ya? Mbak Febi? Loh, saya kok di-ghosting lagi. Habis ada suaranya terus hilang. Mbak Febi? Suara saya terdengar nggak Mbak Febi? Terdengar Ibu. Iya. Yang dimaksud dihapus itu penghapusan dokumen gitu ya Bu? Iya. Atau penghapusan yang lain nih enaknya? Kalau penghapusan dokumen itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, itu ketentuan itu Mbak Febi temukan di mana? Di mana Mbak Febi? Pasal 11 ayat 4 Ibu. Oke, coba dibaca. Mbak Febi. Yuk. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan
keputusan pimpinan perusahaan. Itu betul. Maaf Ibu, salah. Ini iya. pasal 11 ayat 2, data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, jangka waktu penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Iya, itu kan simpan. Yang saya tanyakan ini kan tentang hapus. Iya, hapus. Gimana Mbak Feby? Oh, Mbak Feby. Mbak Feby. Mbak Feby. Main yuk. Mbak Feby mau as a friend, phone a friend, atau apa? Milih apa Mbak Feby? Ex a friend aja, Bu. Oke, siapa yang di-as? Anissa Latifah. Duh, tadi sudah, jangan. Naufal aja, Bu. Naufal Rafif. Oke, Mas Naufal tadi sudah open mic belum? Udah tapi nggak apa-apa, Bu. Oke, ya silahkan. Di PPT Ibu ditulis di pasal 19 Undang-Undang UUDP itu, Bu, soal pemusnahan dokumen. Iya, coba dibaca pasalnya di Undang-Undang UUDP-nya ya, bacanya ya. Oke, Bu. Pasal 19 ayat 1, pemusnahan catatan bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Ayat 2, pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dilaksanakan berdasar jadwal retensi. Dan ayat ketiga, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lainnya ditunjuk bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal A. Yang pertama, pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, atau dan B. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. Itu, Bu. Oke, jadi boleh dihapus minimal berapa tahun ya Mas Naufal? Yang 10 tahun itu, Bu. Oke, iya. Begitu Mbak Feby, sudah jelas Mbak Feby? Jelas Ibu. Iya, Terima jangan kasih. sambil iya, sama-sama. Jangan sambil WA-an ya kuliahnya ya. Bentar lagi selesai ya. Ibu kok Bu Ayu tahu ya? Iya, kan ada itu apa namanya? Dukunnya gitu ya. Gak bercanda ya, intermezzo. Jadi di sini ketentuan terkait wajib simpan itu minimal 10 tahun, boleh lebih ya, udah clear. Lalu kemudian hapusnya ya sesuai dengan ketentuan wajib simpan itu, minimal 10 tahun boleh dihapus, tapi ada terms and condition. Apa itu? Yaitu wajib ada izin. Wajib ada izin dari pimpinan perusahaan. Kalian misalnya manajer, kalian punya direktur gitu ya. Harus ada izin tuh dari direkturnya. Kalian tidak bisa melakukan, oh Bu, saya kan udah manajer di sini, saya juga pimpinan. Udah deh, nggak apa-apa. Itu maksudnya pimpinan tertinggi perusahaan. Oke. Pimpinan tertinggi perusahaan. Aduh, spidol saya kok mati, baterainya habis nih. Pimpinan tertinggi perusahaan gitu ya, itu terkait dengan hapus. Nah, lalu kemudian di sini karena spidol saya spidol saya habis. Sekarang kita ke materi di Elena ya, ketika saya pakai Elena, pakai slide gitu. Nah, dokumen ini tadi kan kita sudah bahas ya, sifatnya itu penting. Selain bersifat penting,
Sebentar saya aktifin mic satunya. Ibu, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Oh iya, belum saya unmute ya. Makasih. Selain bersifat penting, dokumen perusahaan juga bersifat, silahkan open mic, jawab bareng-bareng. Rahasia. Rahasia, ya, rahasia. Tidak boleh diketahui pihak lain tanpa izin. Sifatnya itu rahasia dokumennya. Nah, sambil menunggu muter-muter ini. Dokumen perusahaan yang bersifat rahasia ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, Undang-Undang Dokumen Perusahaan juga mengatur pihak-pihak lain di luar perusahaan yang dapat melihat atau mengakses dokumennya. Yaitu siapa ya? Mas Kurniawan Eka, kira-kira siapa nih? Bayangkan Mas Kurniawan Eka punya perusahaan. Iya. Ya. Ada pemilik perusahaan, lalu ada peserok, lalu ada buruh. Maaf Bu, yang Ya. bisa melihat itu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan, oke. Mas Fauzan, siapa lagi nih? Yang pembagian warisan. Pembagian warisan, penerima waris, maksudnya? Iya, penerima waris. Oke, Mas Alfandi. Mas Alfandi. Ya, Ibu. Ya. Mohon maaf Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Pertanyaannya apa ya tadi ya? Pertanyaannya siapa yang bisa melihat dokumen perusahaan? Pihak lain siapa yang boleh melihat? Padahal kan itu sifatnya rahasia. Persero tadi udah belum Bu? Sudah. Buruh berarti Bu? Lihat di mana? Baca di mana? Lihat di PPT yang Ibu kasih. Oke, itu metode apa? Pemberitaan Bu. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari terkait dengan ketentuan simpan dan ketentuan hapus. Nah, dalam peraturan di Undang-Undang Dokumen Perusahaan itu juga diatur terkait dengan metode penerobosan. Istilahnya menggunakan istilah terobos, penerobosan. Jadi dokumen perusahaan yang bersifat rahasia itu boleh diterobos. Siapa yang boleh menerobos? Yaitu yang paling pertama itu metode Pembukaan. Ya, pembukaan yaitu adalah Pak Hakim. Oke, itu adalah Pak Hakim ya, teman-teman di sini. Jadi hakim bisa melakukan akses, bisa melihat, membuka akses, melihat dokumennya. Namun tidak Pak Hakim datang ke perusahaan, saya mau melihat dokumen. Tentu saja tidak demikian, namun ketika terjadi perselisihan atau sengketa di pengadilan, hakim bisa meminta di mana dokumennya, tunjukkan. Itu diatur di pasal 8 KUHD. Dan juga ahli waris, pemilik perusahaan, persero, buruh. Ini istilah-istilah yang ada di KUHD ya, masih istilah-istilah yang lama. Jadi ada istilah persero, mungkin kalian
apa ya istilah ini, karena tahu sendiri ya KUHD kan kita udah ratusan tahun gitu, kitab undang-undang kita, kitab hukum undang-undang, astagfirullahaladzim, KUHD, kitab undang-undang hukum dagang. Oke ya. Baik, alhamdulillah materi yang kedua, materi minggu kedua kita sudah selesai ya. Saya cukupkan sampai pada metode penerobosan pembukuan. Nah, kita sudah mau 1,5 jam ini. Silahkan sebagai penutup kita ke Menti lagi ya. Kita ke Menti, masukkan kode yang baru, kodenya adalah 50313103. Ada di Zoom, ada di chat Zoom juga. Silahkan diketikkan jawaban kalian ya. Saya bertanya terkait simpulan apa sih yang Anda dapatkan hari ini. Oke, sambil kalian mengetikkan juga, saya mau minta Mbak Aprastuti, kalau Mbak apa simpulan Mbak yang Mbak panggilannya siapa Mbak? Apras Ibu. Prasi, Apras. Apras. Oke Mbak Apras, apa Mbak? Apa yang Mbak Apras dapatkan hari ini? Menurut saya simpulan yang dapat saya ambil dari hari ini, yang pertama kan tadi kita belajar tentang pengertian dari perdagangan sendiri, tentang ya itu artinya perdagangan seperti apa, terus tadi kita juga belajar tentang hukum dagang dan lain-lain kayak gitu. Oke ya, Mbak Mega. Iya, Bu. Silahkan Mbak Mega. Simpulan yang bisa kita dapat hari ini itu ya untuk waktu itu membahas tentang dapat membedah undang-undang dokumen perusahaan itu, Bu. Dari yang pasal 1 sampai pasal 11 itu ya. Oke, terima kasih Mbak Mega. Mas Radipta. Halo Mas Radipta, apa yang Mas Radipta dapatkan? Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang perdagangan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan dan membahas tentang undang-undang hukum dagang, undang-undang dokumen perusahaan. Seperti itu, Bu. Oke ya, terima kasih Mas Radipta. Mas Andika Cesar. Ya, Bu. Mengetahui apa saja undang-undang dokumen perusahaan itu beserta unsur-unsurnya. Oke ya, terima kasih ya. Bagi yang belum mengisi Menti, silahkan mengisi Mentinya. Lalu kemudian yang sudah silahkan, ini saya lanjut ke slide saya berikutnya ya. Seperti biasa ya. Give me a star ya, star for this week gitu ya. Silahkan. Yang belum isi Menti, silahkan diisi Mentinya. Dan juga silahkan ini isi ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah ini pada kesempatan yang baik pagi hari ini telah bergabung dari pagi Profesor Dr. Edi Cahyono. Terima kasih. Ya, terima kasih bisa ikut kuliahnya. Matur suwun sangat. Nah, teman-teman silahkan disapa. Ini adalah Profesor Edi Cahyono. Ya, beliau adalah penggerak aktif juga di MBKM UNES. Oke, Prof. Ini adalah mahasiswa saya semester 2
dari angkatan 2021, masih semangat-semangatnya ini. Luar biasa, semester 2 sudah aktif kuliahnya, yang aktif memberikan pendapat, dan pendapatnya juga sudah seperti mahasiswa hukum yang lama nih Bu. Wah, terima kasih sekali motivasi dan juga arahannya Prof. Mohon doanya anak-anak bisa semangat, anak-anak mahasiswa hukum bisa semangat untuk belajar sampai lulus nanti, Prof. Dengan berprestasi. Baik, alhamdulillah pertemuan minggu kedua ini telah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga waktunya. Hormat Ada juga Pak Agung, Bu, Pak Agung Budiwirawan. Alhamdulillah Bapak bergabung, Pak Agung. Pak Agung berkenan menyapa mahasiswa-mahasiswa saya ini semester 2 mata kuliah hukum dagang 4 SKS, Pak Agung. Selamat pagi, Bu Ayu. Kesannya apa nih Pak Agung nih? Ada mungkin pengalaman transaksi ya perdagangannya atau apa gimana nih Pak Agung nih? Tadi non sewu, tadi mic saya belum saya turunkan, apakah suara saya tadi awal terdengar atau tidak? Sedikit kecil. Nah, jadi saya mendengarkan kelasnya Bu Ayu tadi itu, saya jadi ingin pindah jurusan, Bu. Nanti saya ke FT juga ya Pak ya, kali-kali ya Pak ya. Cuma saya terus apakah saya sudah telat ya untuk pindah ya gitu. Besok Sabtu Bu, ganti di kelasnya Pak Agung. Besok Sabtu kalau jadi ya Pak Agung ya. Besok Sabtu jam 8, Pak. Sukses selalu Pak Agung, Prof. Edi, matur nuwun sangat atas waktunya. Ini saya kalau 4 SKS biasanya sekitar 1,5 jam, karena 4 SKS dan materinya banyak sekali Bapak. Jadi kalau 2 SKS 45 menit, lalu 4 SKS 1,5 jam. Ini tentu saja dari awal atas kesepakatan dan juga pengetahuan dari kelas gitu. Jadi mereka udah tahu kalau kuliahnya nanti sampai 8:30, ngoten Bapak. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Hormat saya kagem Bapak Prof. Edi Cahyono dan juga Pak Agung. Sukses untuk besok Sabtu dan juga mahasiswa-mahasiswa saya yang saya cintai. Semangat terus. Dan tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Terima kasih perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan baik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya. Saya